Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9. Meskipun dalam kondisi yang belum memungkinkan kita untuk masuk sekolah karena pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar secara daring. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, mari kita doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, oke. Untuk mengawali materi pelajaran di kelas 9 ini, saya ambil salah satu bab, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengidentifikasi cara-cara reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan dan hewan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan, yaitu reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan. Reproduksi vegetatif buatan adalah cara reproduksi tumbuhan yang dibuat atau dibantu oleh manusia. Mendengar kata reproduksi buatan, di dalam pikiran kita timbul pertanyaan. 1. Apakah manusia dapat membantu perkembangbiakan tanaman? Yang kedua, pernahkah kalian melihat tumbuhan yang cara menanamnya dipotong batangnya dan ditanam di dalam tanah? Ternyata manusia bisa membantu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan tersebut, yaitu dengan cara seperti di layar itu. Cara-cara perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan meliputi: yang pertama, mencangkok; yang kedua, stek; yang ketiga, menyambung; yang keempat, merunduk; yang kelima, okulasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu cara-cara reproduksi vegetatif buatan tersebut. Supaya kalian lebih memahami, untuk pertemuan kali ini kita membahas cara reproduksi yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit batang, diberi tanah, membungkus dengan plastik atau sabut kelapa, dan mengikatnya. Untuk contoh, lihatlah tayangan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencangkok salah satu tanaman. Nah, ini berjalan ke kebun untuk memilih salah satu tanaman. Nah, ini ketemu pohon kelengkeng. Untuk mencangkok ini, kita pilih-pilih batang kelengkeng yang akan kita cangkok. Batangnya jangan terlalu muda atau terlalu tua. Jadi kita pilih yang ini ya yang kita buat cangkok. Caranya, setelah kita pilih batang yang akan kita cangkok, sekarang kita mulai, yaitu diawali dengan ngeret bagian batang yang akan dicangkok. Caranya ngeret, keliling, muter sampai buka semua. Keliling muter, terus bagian bawahnya, jarak antara lingkaran satu dengan yang lain jangan terlalu panjang.
cukup antara 4 sampai 8 cm. Jadi ini dikira-kira ya, nggak usah digaris. Setelah terbentuk lingkaran seperti ini, nah ini sudah terbentuk, kemudian kita kupas kulitnya. Sekarang kita mulai mengelupas, kelupas, kulitnya kita kelupas. Nah, ini terus sampai melingkar, bersih semua kulitnya. Caranya seperti ini. Nah, kita kupas seperti ini sampai kulitnya betul-betul bersih. Jadi kulit lengkeng ini kita hilangkan sampai kulitnya bersih. Setelah bersih seperti ini, supaya tidak ada sambungan lagi antara kulit yang atas dengan yang bawah, maka kulit yang sudah kita kelupas ini tadi, batangnya kita kerok. Jadi kita kerik sampai licinnya hilang. Jadi kita mulai ngerik. Nah, kalau ada masih batang, kulit batangnya masih, kita hilangkan, kita kerik sampai betul-betul licinnya hilang. Nah, seperti ini. Sehingga kalau ada kulit-kulit batang yang masih menempel, dia ikut hilang. Sampai bersih seperti ini. Kita bersihkan sampai betul-betul bersih. Bersih. Nanti kalau sudah betul-betul bersih, kelihatan batangnya yang tidak licin lagi. Nah, seperti ini. Ya. Kalau sudah seperti ini, nah ini sudah nggak licin ini ya. Kalau sudah seperti ini kita biarkan, sebetulnya bisa dibiarkan sampai 2 sampai 1 minggu. Nah, jadi dibiarkan sampai kira-kira 2 sampai 1 minggu. Setelah ini nanti dibiarkan gini, kemudian nanti proses membungkus. Cara membungkus, kita siapkan tanahnya. Langkah berikutnya, kita menyiapkan bagian yang digunakan untuk membungkus ini bersama tanah atau sekam bisa. Jadi kita ambil tanah seperti ini, kemudian tanah kita taruh di sini. Untuk membungkusnya bisa plastik, bisa sabut kelapa. Jadi kita tepatkan di sini, kemudian kita ratakan. Setelah itu kita tekan-tekan tanahnya biar padat dulu di sini. Kita tekan-tekan tanahnya, jangan terlalu basah. Nah, seperti ini. Tanahnya kita tekan-tekan biar padat sampai padat. Nah, ini kelihatannya sudah padat seperti ini. Kemudian supaya ini nanti nggak lepas, sekarang kita ikat. Sekarang proses mengikat. Ikat. Cara ikatnya diawali dari bawah boleh, dari atas boleh. Ini ikat, kuat. Ikatannya setelah kuat kita putarkan. Seperti ini. Terus nanti berakhir di sini, kita lulukan.
biar nggak lepas. Kita ikat kuat. Setelah itu batas akhirnya kita ikatkan di sini. Nah, seperti itu. Setelah ikatan kuat, nanti tanah yang ada di dalamnya ini jangan sampai kering. Kita lihat jarak berapa. Nanti kita kasih airnya juga jangan banyak-banyak. Supaya ini tidak banyak, kita kasih lubang sedikit saja lubangnya untuk jalan air. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini. Nah, jadi deh cangkokannya. Nanti kita tinggal menunggu antara 3 minggu sampai 1 bulan baru dia tumbuh akar. Jadi kita membukanya nanti menunggu tumbuh akar, di sini akan tampak akarnya. Nah, demikianlah cangkokan yang kita buat kali ini. Sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat tayangan video tersebut, ternyata tanaman hasil cangkok itu memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, tanaman tersebut cepat berbuah, batangnya sama dengan induknya. Batangnya juga cepat besar. Kerugiannya, kadang batang tidak bisa tahan lama atau gampang mati. Kerugian berikutnya, akar dan batang kadang mudah terserang penyakit, utamanya yaitu dimakan rayap. Demikian tadi penjelasan tentang mencangkok. Dari penjelasan di atas, ada yang ditanyakan atau nanti yang bertanya bisa langsung melalui WA. Kemudian ada tugas untuk kalian semuanya. Praktek ya. Tugasnya yang pertama, buatlah cangkok salah satu tanaman berkayu yang ada di sekitarmu. Kemudian karena hasil cangkokan itu nanti harus menunggu 1-2 bulan, untuk bukti fisik kalau sampean sudah melaksanakan, yang sampean kumpulkan segera, yaitu dari perjalananmu mencangkok tadi, sampean foto sebanyak 6 macam, yaitu foto proses pencangkokan dimulai dari ketika memilih tanaman, difoto. Kemudian mengupas kulit tanaman, difoto. Ketika membersihkan sisa-sisa kulit tanaman, ngerik tadi ya, ngerik kulit batang tadi, difoto. Kemudian ketika mengisi tanah dan membungkus, difoto. Kemudian mengikat, difoto. Kemudian hasil jadi, difoto. Keenam foto tersebut diletakkan dalam satu bingkai. Kemudian tugas tersebut yang harus sampean kirim secepatnya. Tugas dapat dikirim ke email saja ya, dengan alamat yang tertulis di bawah itu. Kemudian untuk hasil cangkok, nanti dalam waktu ada yang 1,5 bulan, kalau sudah tumbuh akar, tetap nanti dikumpulkan ke sekolah. Jadi mungkin nanti untuk ulangan tengah semesternya, mungkin saya mengumpulkan hasil itu saja. Demikian yang perlu saya jelaskan. Untuk pelajaran ini saya akhiri sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.